Ini adalah patofisiologi dari gagal jantung. Nah, gagal jantung itu adalah definisinya ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan suplai darah ke organ. Jadi kata kuncinya adalah jantung tidak dapat memenuhi kebutuhan suplai darah ke oksigen. Jadi meskipun jantungnya itu normal tetapi tidak terpenuhi kebutuhan oksigennya, maka disebut gagal jantung juga. Nah, etiologinya itu bermacam-macam. Nah, etiologinya bisa dari banyak hal, ada aritmia, emboli paru, hipertensi, penyakit tiroid, dan lain-lain. Nah, kalau mau dibahas satu-satu, aritmia ini dia kan mengakibatkan irama jantung yang tidak irregular. Nah, irama jantung yang tidak irregular, misalnya pada atrial fibrilasi, akan mengakibatkan penumpukan darah pada jantung sehingga volume darah di jantung itu meningkat. Nah, volume darah yang di jantung meningkat mengakibatkan preload-nya itu meningkat. Nah, preload itu apa? Preload itu intinya adalah volume yang masuk ke ventricle. Jadi dikatakan preload-nya itu meningkat kalau volume di ventricle-nya itu meningkat. Nah, kemudian emboli paru juga bisa mengakibatkan gagal jantung karena terjadi sumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke paru yang berasal dari jantung sehingga terjadi penumpukan darah di jantung karena macet. Nah, kemudian bisa juga dari hipertensi. Sama, hipertensi juga mengakibatkan volume di jantung itu tinggi. Kemudian bisa jadi karena penyakit tiroid, penyakit jantung tiroid ini bisa terjadi karena hipertiroid maupun hipotiroid. Hipertiroid akan mengakibatkan kontraksi jantung itu lebih meningkat, sedangkan hipotiroid akan mengakibatkan jantung itu lemah kontraksinya sehingga cardiac outputnya itu menurun. Nah, kalau pada hipertiroid kan dia padahal malah cepat ya, kontraksinya malah cepat, tetapi karena terlalu cepat ini mengakibatkan jantung itu membutuhkan banyak energi. Nah, ketika energi menuju ke jantung itu tidak terpenuhi, yaitu dalam hal ini energinya melalui oksigen, kemudian nutrisi-nutrisi yang dialirkan oleh arteri koronaria, maka akan terjadi iskemik. Nah, iskemik itu definisinya adalah ketika demand and supply itu tidak seimbang atau ketidakseimbangan antara kebutuhan dan supply, karena pada hipertiroid kan kontraksinya cepat sehingga butuh banyak energi. Nah, kalau suplainya itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan adanya nekrosis. Nah, nekrosis ini mengakibatkan denyut jantung itu melambat. Nah, kemudian bisa juga diakibatkan karena katup jantung yang misalnya pada kasus regurgitasi maupun stenosis itu sama-sama bisa mengakibatkan gagal jantung karena jantung itu harus bekerja lebih keras. Nah, kemudian bisa juga karena unstable angina pectoris itu sama mekanismenya karena terjadi iskemik. Biasanya UAP itu karena adanya plak pada arteri koronaria sehingga nutrisi menuju ke jantung itu terhambat. Kemudian gagal ginjal mengakibatkan retensi dari natrium sehingga bisa terjadi hipertensi dan akhirnya hipertensi meningkatkan denyut jantung. Nah, dari keseluruhan etiologi ini akan mengakibatkan preload-nya itu meningkat atau volume yang masuk ke ventricle meningkat. Nah, karena volume yang masuk ke ventricle itu meningkat, maka jantung akan melakukan kompensasi. Nah, kompensasi jantung karena preload meningkat itu ada 3 tahap, 1, 2, dan 3. Nah, kompensasinya nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, kompensasinya, jika kompensasinya ini gagal, maka terjadilah gagal jantung. Itu tadi ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan darah ke organ. Nah, sekarang membahas tentang kompensasi jantung karena preload yang meningkat. Nah, jadi kompensasi yang pertama itu dicetuskan oleh Frank Starling. Nah, Frank Starling ini bersabda bahwa semakin otot jantung itu teregang, maka semakin kuat kontraksinya. Nah, kenapa otot jantung di sini bisa teregang? Ya karena preload-nya naik. Preload naik artinya volume yang menuju ke ventricle naik, akhirnya karena di ventricle itu penuh, otot jantung teregang. Nah, kalau otot jantung teregang, maka semakin kuat kontraksinya. Nah, kemudian tahap yang kedua, jika kontraksinya itu selalu kuat atau terlalu kuat, maka akan mengakibatkan remodeling ventricle karena kontraksinya kuat,
otomatis ototnya akan mengalami hipertrofi dan remodelingnya dalam bentuk hipertrofi otot jantung. Kemudian kompensasi yang ketiga itu adalah aktivasi neurohormonal. Jadi ketika terjadi hipertrofi pada otot jantung, maka otomatis kan volume yang ada di ventricle kan mengecil karena otot jantungnya membesar, sehingga ruangan ventricle-nya mengecil. Nah, ruangan ventricle yang mengecil mengakibatkan cardiac output-nya turun, atau volume darah yang disemburkan oleh jantung itu turun. Nah, karena cardiac output-nya itu turun, dia akan merangsang saraf simpatis. Nah, cara kerjanya, ketika cardiac output itu turun, maka dia akan merangsang baroreseptor. Nah, baroreseptor ini ada di arteri karotis dan arcus aorta. Nah, ketika cardiac output turun, baroreseptor akan merangsang saraf simpatis, sehingga terjadilah efek simpatis, yaitu dengan cara vasokonstriksi dan kenaikan dari denyut jantung. Nah, sebenarnya itu merupakan kayak lingkaran setan, karena ini tuh bertujuan awalnya untuk kompensasi, tapi malah dia meningkatkan kontraksi, sedangkan kontraksi sendiri dia akan melemahkan otot jantung. Nah, kemudian yang kedua yaitu berasal dari sistem hormon renin, angiotensin, aldosteron, karena dia ketika cardiac outputnya turun akan terangsang sistem RAA ini. Nah, beraktivasinya sistem RAA mengakibatkan retensi Na+. Nah, jika terjadi retensi Na+, maka osmolaritas darah itu meningkat, sehingga darah itu kental, sehingga cairan dari ekstravaskuler itu akan cenderung berosmosis menuju ke cairan intravaskuler, sehingga cairan intravaskuler meningkat, volume darah meningkat, sehingga meningkatkan tekanan darah kembali untuk meningkatkan cardiac output. Nah, kemudian yang ketiga yaitu neuropeptik, Nah, yang ketiga yaitu natriuretic peptide. Nah, natriuretic peptide ini itu berhubungan dengan retensi natrium juga. Jadi fungsi dari hormon ini itu adalah untuk ekskresi natrium. Nah, tapi jika cardiac outputnya itu rendah, maka natriuretic peptide-nya itu akan sedikit, sehingga ekskresi natriumnya sedikit, sehingga terjadi retensi natrium, sehingga kadar natrium di dalam darah akan meningkat. Nah, kemudian yang terakhir, ketika cardiac outputnya itu rendah juga akan mengurangi sekresi dari hormon ADH, karena hormon ADH ini kan fungsinya untuk hambat pengeluaran urin, ya, karena cardiac outputnya menurun. Nah, gagal jantung ini itu kan bisa terjadi hanya pada ventricle kanan atau ventricle kiri atau keduanya. Nah, baik gagal jantung kanan maupun gagal jantung kiri ataupun keduanya itu memiliki dua tipe gagal jantung, yaitu ada gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Kalau gagal jantung sistolik artinya terdapat kegagalan untuk sistolik atau untuk kontraksi otot miokardium. Nah, makanya di sini terdapat kelemahan otot. Ini kata kuncinya, kelemahan otot. Nah, ketika terjadi kelemahan otot, maka fraksi ejeksinya akan menurun. Fraksi ejeksi itu adalah stroke volume per end diastolic volume dikali 100%. Artinya berapa volume darah yang keluar dari jantung dibandingkan dengan volume darah yang ada di jantung ketika akhir dari diastolik, kemudian dikali 100%. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah menurunnya cardiac output, ya, karena lemahnya otot sehingga yang keluar sedikit, sehingga cardiac outputnya turun. Nah, kemudian kalau yang diastolik, otot jantungnya itu normal tetapi cardiac outputnya menurun dan juga fraksi ejeksinya normal. Kenapa bisa gitu? Nah, di sini itu biasanya terjadi karena hipertrofi otot jantung. Nah, ketika hipertrofi otot jantung kan berarti volume dari ventricle jantung akan menurun. Nah, karena volumenya itu menurun, maka cardiac outputnya menurun dan otot jantungnya itu masih normal. Nah, tetapi fraksi ejeksinya juga masih normal. Kenapa? Karena volume ventricle itu menjadi kecil, artinya end diastolic volumenya itu rendah. Kemudian stroke volumenya juga rendah.
Nah, karena sama-sama rendah, maka nilai ininya itu akan terlihat normal. Padahal kedua-duanya menurun. Karena kedua-duanya menurun, maka terlihat normal. Nah, ini biasanya karena adanya hipertrofi otot jantung. Nah, kalau ini biasanya karena terjadi iskemik pada otot jantung, sehingga terjadi kelemahan sampai nekrosis. Nah, kemudian manifestasi dari gagal jantung ini itu dibagi dua, ada manifestasi gagal jantung kanan dan kiri. Kalau yang kiri itu pasti berhubungan dengan paru-paru dan juga sistemik. Nah, yang pertama terjadi edem parno, ya karena penumpukan cairan yang ada di ventrikel kiri, yang akhirnya penumpukan darah di ventrikel kiri ini, akhirnya ventrikel kiri itu kepenuhan sehingga melebar sampai atrium sinistra. Nah, atrium sinistra nanti kepenuhan lagi melebar sampai pulmo. Nah, terjadilah edem pulmo. Kemudian dyspneo karena edem pulmo ini mengakibatkan sesak nafas. Kemudian ortopneo itu adalah sesak nafas ketika tidur, ya karena ketika tidur itu edema pada paru atau cairan pada paru itu akan lebih merata meliputi permukaan di paru, sehingga permukaan paru yang terkena edem itu lebih banyak sehingga lebih sesak ketika tidur. Kemudian bisa juga kelelahan otot, ya karena cardiac outputnya menurun sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh menurun sehingga terjadi kelelahan. Kemudian takikardi, ini merupakan kompensasi karena kurangnya oksigen yang keluar atau kurangnya cardiac output. Kemudian ronki basah halus sama karena edem. Kemudian bisa juga galop. Kemudian regurgitasi mitral, ini biasanya terjadi karena dilatasi dari ventrikel sehingga muskulus papilarisnya itu tertarik, sehingga karena tertarik ke sini, ya karena dilatasi ventrikelnya sehingga sininya berlubang sehingga terjadi regurgitasi. Kemudian bisa juga atrial fibrilasi karena darahnya numpuk ada di ventrikel. Nah, karena numpuk di sini kepenuhan, maka akan kepenuhan juga atriumnya. Nah, atrium yang kepenuhan ini nanti akan mengalami dilatasi. Nah, atrium yang mengalami dilatasi itu lebih mudah untuk mengalami atrial fibrilasi. Nah, kemudian kalau yang gagal jantung kanan itu manifestasi klinisnya lebih pada vena, yaitu yang pertama edem tungkai, karena gagal jantung ventrikel kanan akan meluber sampai atrium kanan, kemudian atrium kanan akan meluber sampai vena-vena. Nah, melubernya darah ini mengakibatkan edem tungkai, kemudian asites, kemudian bisa juga dyspnea.